Kuasa hukum Ferdy Sambo terus berupaya untuk menguatkan gagasan bahwa dakwaan jaksa tidak jelas. Di antaranya kuasa hukum Sambo mengatakan jaksa tidak lengkap menyusun fakta. Namun jaksa menjawab kuasa hukum terdakwa boleh mengatakan hal itu karena sebagai upaya agar kliennya lolos dari jerat hukum. Dalam hal ini pasal pembunuhan berencana. Untuk membahasnya bagaimana perkara pembunuhan berencana ini dapat dibuktikan, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Irawan dan kuasa hukum dari Richard Eliezer Roni Talapesi. Pak Roni, Kang Asep, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya baik, Kang Asep, saya ingin ke Anda dulu. Saya ingin Anda menilai mengenai eksepsi dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo. Mereka mengatakan konstruksi dakwaan dari JPU dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan kemudian tidak lengkap sehingga dapat dinyatakan batal. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, sekali lagi di eksepsi itu keberatan itu harusnya bicara 3 hal, ya. Kompetensi, tidak dapat terima, batal demi hukum. Batal demi hukum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap itu menguraikan kejadian dalam bentuk kalimat, lokus tempus. Jadi waktu dan bagaimana kejadian itu dilakukan. Itu, jadi jangan bicara materi pokok perkara, ya. Sekali lagi, itu yang penting dipahami dulu. Jadi materi eksepsi. Nah, kalau saya lihat di dakwaan itu justru sudah menceritakan secara jelas lengkap, ya, dari mulai kejadian di Magelang, ya, pertemuan 15 menit, suruh ditelepon, kemudian pergi ke Jakarta, di Jakarta di Saguling. Jadi tempat dan kejadian sampai bagaimana itu dilakukan, ya, bagaimana diperintah oleh FS itu udah jelas lengkap dan cermat. Jadi mainnya di situ. Ini materi, sekali lagi, materi dakwaan itu materi formalitas, bukan pokok perkara atau substansi. Jadi kalau bicara substansi nanti di pembelaan setelah ada pemeriksaan. Sekarang mau menilainya bagaimana kecermatan bikin kalimat. Sekali lagi, perbuatan itu dilakukan. Jadi bukan isinya, tapi formalitasnya. Itu yang belum dipahami. Saya katakan lagi, yang lebih parah lagi. Kok menyebut jurisprudensi tahun 73? Padahal KUHP itu berlaku 31 Desember ya tahun 81, berarti enggak relevan. Kedua, lebih parah lagi, menyebut bahwa dakwaan mengambil dari satu keterangan saksi, alat bukti 5, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nanti kan ada ahli balistik, ahli forensik, ada hasil forensik, itu lebih dari 2, itu diambil oleh jaksa, itu udah terang benderang diuraikan oleh jaksa. Jadi kalau mengatakan dari 1, berarti tidak memperhatikan alat bukti lain, kalau itu ada. Yang lebih penting lagi, mengatakan bahwa kok tidak sama, soalnya mencocokkan dengan berita acara. Dakwaan itu tidak cocok dengan berita acara. Ketika jaksa akan meyakinkan hakim, yang penting faktanya hukum, fakta hukumnya, yaitu yang diambil. Jadi jangan eksepsi isinya tidak cocok BAP, ya tidak selalu harus cocok. Yang bagaimana untuk diperhatikan fakta hukum, itu yang dihadirkan di ruang sidang sesuai dengan alat bukti. Tidak semua harus dihadirkan. Kan seperti pelecehan seksual, ngapain dibuktikan? Kalau nggak ada alat buktinya, itu soal perkara lain. Nah, itu perlu dipahami. Kang Asep, apakah ini berarti perkara tim kuasa hukum yang memang tidak paham dakwaan ataukah memang ini merupakan siasat? Ya kalau tidak paham kan nggak enak lah, mereka pinter-pinter, jago-jago lah. Cuman nanti akan pasti putusannya udah saya sebutkan. Pasti, sekali lagi berarti saya mengatakan, pasti hakim akan memutus bahwa itu bukan materi eksepsi, itu materi pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum dinyatakan tidak diterima atau ditolak. Itu aja kok pertimbangannya, pasti itu taruhan pin. Oke, jadi ini cara untuk membebaskan Ferdy Sambo dari pembunuhan berencana, begitu ya Kang Asep ya? Bukan, kalau pembebasan nanti di materinya. Jadi pembebasan nanti harus diungkapkan dengan alat bukti. Jadi misalkan gini, Sambo ini nggak berbuat, Sambo tidak melakukan. Nah nanti sekali lagi itu udah di pemeriksaan, ketahuannya dibuktikan di persidangan. Sekarang itu acaranya baru bagaimana jaksa membuat kalimat, membuat ngarang dari Bandung Jakarta naik kereta. Nah itu, kalimat orang kalau ke Jakarta naik kereta. Nah kalau di pidana itu, gini cara membunuhnya, pelakunya begini. Jadi baru main gitu. Jadi belum, dia tidak melakukan, dia tidak tahu, dia karena begini. Itu materi perkara. Kalau sekarang masih formalitas, jadi belajar membaca dulu. Misalkan, ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, soal ini Bapak Budi, ini Bapak Budi nanti di pembuktian. Makanya tepat tuh dilakukan oleh, maaf ya, sahabat Roni. Roni benar mengatakan tepat, cuma catatannya akan dibuktikan nanti di pembuktian. Oke, saya ke Pak Roni. Pak Roni, tanggapan Anda berkaitan dengan eksepsi dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo seperti apa? Ya, terkait dengan eksepsi, memang kami melihat bahwa ini sudah terlalu jauh ya masuk ke
materi pokok perkara gitu kan. Ini sudah bicara tentang pembuktian. Buat kami memang sudah dari awal kami nggak akan kaget seperti ini karena kami melihat bahwa ada preskon menyerang klien kami, kemudian dalam eksepsi ini coba juga untuk menyudutkan klien kami. Ya memang kami sadar bahwa kami ini baratnya ini gajah lawan semut. Kami ini semut, kami bukan siapa-siapa. Jadi mungkin karena kami ini tidak berdaya, kemudian saksi yang paling lemah, coba dipojokin ya. Ya kita nanti lihat lah ya, tetapi perlu kita ingatkan kepada publik mengenai kualitas saksi mana yang bisa dipercaya antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer. Perlu diingat bahwa klien saya ini yang membuka terang kasus ini. Kemudian dia konsisten, sampai sekarang masih didampingi oleh LPSK. Hal-hal itu yang mungkin yang kita perlu cermati bersama ya. Terkait dengan pembuktiannya, kami dari tim pengacara punya strategi-strategi khusus. Kalau kemarin kami sudah tidak mengajukan eksepsi. Buat apa eksepsi? Kita gentle kok menghadapi ini. Klien saya mengakui bahwa dia menembak, dia mengakui kesalahannya dia. Tapi nanti kita buktikan bahwa itu kan berdasarkan perintah. Dia tidak berdaya di bawah kuasa. Kemudian waktu yang sangat pendek, di perintah yang menit terakhir, kemudian melakukan itu. Jadi sangat tidak logis, kemudian sangat naif. Semua kesalahan ini mau dilimpahkan kepada Richard Eliezer. Saya rasa nanti publik juga pun akan marah, gitu kan. Semua ikut memperhatikan, lembaga negara resmi ikut memperhatikan, kemudian tiba-tiba semua mau dilimpahkan kepada Richard Eliezer. Ini sangat gak adil. Wajah penegakan hukum kita mau dibawa kemana, ya kan? Kalau seperti ini, akhirnya semua yang mencari keadilan sudah tidak percaya lagi. Tapi begini, kami percaya bahwa proses penegakan hukum ini berjalan baik ya. Kami lihat dari proses penyidikan, kemudian pelimpahan kepada kejaksaan. Nah sekarang kita masuk kepada persidangan, ayo kita uji bersama. Klien saya jujur kok, ada kan tagline-nya gitu, berani jujur hebat. Nah, kalau tidak berani jujur berarti tidak hebat. Klien saya sudah jujur. Nah seperti itu Mas Kevin. Baik, salah satu kemudian poin yang juga menjadi keberatan dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo adalah mengenai tuduhan serius kepada Ferdy Sambo yang disebutkan hanya didukung oleh satu keterangan saksi saja sehingga kemudian pembunuhan berencananya tidak bisa dibuktikan. Kita akan bahas itu saja, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya langsung kembali ke Pak Roni. Pak Roni, menurut dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo, keterangan yang hanya bersumber dari Barada Eliezer ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai dakwaan. Tanggapan Anda bagaimana? Ya Mas Kevin, bahwa terkait dengan satu saksi bukan saksi ya, pasal 185 KUHP, itu ayat 2 kan disampaikan satu saksi bukan saksi, tapi saya pikir bahwa teman-teman rekan sejawat pengacaranya Ferdy Sambo lupa di ayat 3-nya itu disampaikan, satu saksi bukan saksi tidak berlaku apabila ada alat bukti lainnya. Teman-teman, di sini perlu kita sampaikan bahwa peristiwa hukum ini, pidana ini, itu menjadi satu cerita peristiwa hukum yang utuh, didukung dengan alat bukti yang lainnya. Jadi tidak hanya keterangan satu saksi, kemudian penyidik berani mengambil langkah mempersangkakan yang lain, tidak sesimpel itulah. Tapi perlu kita sampaikan bahwa klien saya inilah yang pertama menyampaikan apa yang terjadi. Kemudian kasus ini terbuka. Akhirnya dari tim sus mencari alat bukti yang lain untuk sinkronize gitu loh, untuk menyambungkan peristiwa hukum ini. Nah akhirnya terbentuklah bahwa apa sih yang terjadi. Nah ini yang sekarang sedang dibawa ke persidangan. Jadi kalau seandainya disampaikan bahwa kesaksian hanya dari Richard Eliezer saja, menurut saya tidak tepat ya, karena ada alat bukti yang lainnya kan, ada petunjuk, ada ahli. Tetapi belum saya bisa sampaikan karena ini terkait dengan kepentingan di persidangan ya. Pastinya kan yang berhak menyampaikan ini kan jaksa penuntut umum. Lebih tepatnya mereka. Tetapi kalau dari kami, dari tim penasihat hukum Richard Eliezer Barade, kita ada beberapa poin yang menjadi titik poin penting dalam hal pembelaan gitu loh. Contohnya bilang kan yang senjata, dia memang sudah melihat senjata itu dari Magelang, ini sedikit saya sampaikan ya, bahwa ketika RR mengambil senjatanya si almarhum Joshua kemudian dibawa ke atas,
Dan kemudian perintah kepada setelah mau pulang ke Jakarta disuruh simpan ke dashboard. Ya klien saya mengambil pistol tersebut, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Kok tiba-tiba pistolnya almarhum Joshua diambil? Oke. Dia cuma hanya Pak Roni, tapi ya. saya ingin konfirmasi kapan dan kemudian di mana pertama kali Ferdy Sambo meminta Barada Eliezer untuk membunuh Brigadir J? Di rumah Saguling. Baik. Peristiwa di rumah Saguling. Di rumah Saguling ya. Siapa saja yang ada di ruangan itu? Di ruangan itu kalau dari rekonstruksi dalam BAP klien saya, di situ kan ruangannya ada Ferdy Sambo dan PC, Ibu PC kan. Tetapi sebelum klien saya dipanggil itu ada Ricky Rizal. Ricky Rizal juga dipanggil, itu perintahnya ada perintah tembak. Nah begini, kita juga akan konsen terhadap kesaksian dari terdakwa yang lainnya ya. Kami berharap sekali bahwa saudara Ricky Rizal juga menyampaikan sesuai yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kekhawatiran kami adalah ketika saksi ini mencabut keterangannya di persidangan. Tetapi perlu diingat bahwa kalau dia mencabut keterangannya di persidangan, tentunya akan menjadi pertimbangan buat majelis hakim dalam membuat keputusan terhadap saksi tersebut. Bisa saja nanti akan diberatkan. Karena apa? Karena tidak konsisten kan, berubah-berubah. Karena contohnya dibilang, saya perintahnya sudah perintah tembak, tiba-tiba di persidangan dibilang, oh saya tidak ada perintah tembak. Nah itu yang memberatkan dirinya. Karena begini loh, perintahnya itu sudah jelas perintah tembak. Kalau perintah hajar itu tidak masuk nalar dalam situasi lagi marah. Nah kemudian di rumah Duren 3, kalau seandainya ini kan sebelumnya disampaikan bahwa almarhum Joshua sangat dekat dengan keluarganya Ferdy Sambo dengan Ibu PC kan. Kalau seandainya klien saya salah menerjemahkan perintah itu hajar, mungkin klien saya yang ditembak atau klien saya langsung dipanggil polisi, langsung diambil gitu loh, langsung diproses. Ini bukan, setelah klien saya menembak, Ferdy Sambo menembak, kemudian dibikin TKP. TKP-nya pakai pistolnya almarhum Joshua yang dibawa dari rumah Saguling. Tapi detailnya nanti kita buka di mengetahui persidangan. tidak ada perencanaan pembunuhan di situ? Klien saya cuma hanya menerima perintah dengan jangka waktu yang sangat pendek, 15 menit kurang lebih. Jadi dia tidak bisa menolak. Kemudian dia sempat berdoa. Berdoa itu berharap bahwa ini tidak akan kejadian. Tuhan rubah pikirannya si Ferdy Sambo, gitu kan. Tapi dia kan dipanggil juga. Kalau seandainya dia punya kesempatan untuk berpasan bicara sama almarhum Joshua, mungkin dia akan bicara ya, bang lari bang. Ini masalahnya tidak ada kesempatan itu. Yang ada kesempatan itu kan saksi yang lain. Nah, tapi detailnya nanti Mas Kevin mohon bersabar, kita buka di persidangan. Oke, Kang Asep, menurut Anda melihat runutan cerita seperti itu cukup tidak kemudian sudah ada kesimpulan pembunuhan berencana di situ? Ya, pembunuhan berencana itu ada jeda waktu. Artinya bahasa sederhananya, orang itu mau melakukan tindak pidana, dia bisa merubah. Faktanya kan tidak. Ada jeda-jeda waktu dari mulai ngisi senjata, kata-kata perintah, woi-woi tembak, itu kan dan itu dilakukan. Artinya ada perencanaan, apalagi dikaitkan ke sebelumnya. Jadi sekali lagi perencanaan itu tidak hanya waktu panjang, waktu jeda waktu sesingkat mungkin pun dia bisa berpikir tidak melakukan, itu udah perencanaan. Itu bahasa hukumnya itu, Vin. Yang kemudian menurut Anda kunci menjadi adanya perencanaan pembunuhan di kasus ini itu bagian mana, Kang Asep? Oh, kuncinya gampang ya, gampang nih ya. Dari Saguling, dia kan sebenarnya dapat perintah itu dari Saguling, dia pakaian dinas, kemudian suruh ngisi senjata, kemudian suruh jaga, ada kalimat. Nanti kalau saya melakukan, siapa yang mengingin saya gitu kan? Yang backup. Ya, udah kamu lakukan, saya nge-backing. Nah, kemudian ketika perintah nembak sama Baradae, itulah kelihatan. Dan itu berulang-ulang kan, waktunya panjang di situ. Baik, saya kembali kepada Pak Roni. Pak Roni, apakah ada Putri Chandrawati di situ pada saat kemudian Ferdy Sambo meminta untuk Eliezer membunuh Yosua? Seberapa besar kemudian peran dari Putri Chandrawati di situ? Betul, itu sudah disampaikan oleh klien saya ya, di berita acara pemeriksaan ada Putri Chandrawati. Baik, tapi mengenai perannya Mas Kevin nanti di persidangan ya. Saya tidak bisa berbicara melampaui dari kewenangan saya. Ini biarkan nanti kan yang membuktikan ini kan jaksa penuntut umum. Mungkin nanti
ke depannya minta supaya ada perwakilan dari kejaksaan, tetapi mungkin karena memang masih proses persidangan, pastinya mereka akan tunggu waktu yang tepat ya. Oke, tapi kata-kata persis yang kemudian disampaikan Ferry Sambo kepada Eliezer itu bukan hajar cat ya? Tembak, woi tembak, itu perintahnya tembak. Ya, Oke, sudah baik. jelas ya. Jadi saya Sudah pikir yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya hajar, pasti klien saya mungkin kalau salah menerjemahkan kata hajar, mungkin klien saya sudah ditangkap langsung. Kalau enggak, klien saya dapat hukuman yang berat. Pertanyaannya kenapa langsung bikin TKP pakai pistolnya almarhum? Seperti itu kan. Oke, Kalau setelah seandainya kemudian terus mau menyelamatkan klien saya, harusnya klien saya jangan libatkan dari awal gitu. Kasihan ini anak muda umur 24 tahun. Masa depannya dia jadi hancur. Siapa yang mau bertanggung jawab di sini? Orang tuanya orang tua tidak mampu loh. Baik, Pak Roni, setelah kemudian Eliezer melakukan penembakan terhadap Yosua, apakah Eliezer melihat secara langsung Ferdy Sambo ikut menembak? Sesuai dengan adegan rekonstruksi dan keterangan dalam BAP klien saya, sudah betul bahwa betul Ferdy Sambo ikut menembak. Nanti dicocokkan sama alat bukti yang lainnya. Oke, Kang Asep, menurut dari tim kuasa hukum pengacara Ferdy Sambo mengatakan bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak cukup kuat kalau misalnya memang hanya dikatakan dari satu saksi saja. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, tadi saya katakan kan, betul tidak kuat satu saksi. Tadi Roni sudah menjelaskan semua. Tapi kan 185 ayat 6 baca dan penjelasannya, bagaimana kesesuaian alat bukti satu dengan alat bukti lain, alat saksi dengan lain-lain, latar belakangnya tadi konsistensi kan. Nah yang penting apa? Bahwa keterangan saksi oke lah yang diambil, tapi kan ada alat bukti lain gitu. Nah sekarang kalau misalkan sekali lagi ya menuduh kok satu alat bukti, nah justru harusnya penasihat hukumnya seneng dong. Nanti pembuktiannya gampang, berarti jaksa ini kurang lengkap gitu. Tapi kan tadi saya katakan paling gampang di standarnya gini nih, saya kasih contoh aja. Kan di surat dakwaan itu disebut tuh ada surat ya, hasil visum, hasil balistik. Artinya apa? Satu surat juga keterangan itu sudah satu alat bukti. Itu kan hasil ahli, artinya udah 3, artinya tidak hanya dari satu, lebih dari satu alat bukti itu. Jadi jangan dilihat, oh ini karena tidak cocok E-nya, tapi kan tampak bahwa kalau E sejak awal juga ada konsistensi, ya cuma dia pertobatan, mengakui kebenaran, maka dikasih JC, itulah sudah penghormatan, perlindungan. Maka saya bisa katakan tidak hanya perlindungan, harus bebaskan Bu E itu kan. Tapi kalau yang lainnya, kan ada kebohongan-kebohongan dari mulai rekayasa tembak-menembak, kemudian tidak menembak, sekarang masih berkelit dan mulai kata dihajar, dia tidak ada perencanaan. Ini gampang lagi alat buktinya. Nanti tinggal dibuka aja lah pemeriksaan waktu di Dewan Etik itu ya, etik di kepolisian. Jadi sekali lagi, inilah kalau memang faktual, objektif, mengakui perbuatan dan tanggung jawab, kan harusnya, maaf ya harus saya katakan, ya seperti kan, sejak awal juga ngaku bahwa itu fakta, tinggal di persidangan, tinggal minta keringanan gitu mereka itu. Jadi nggak usah di kata-kata dirubah, fakta dirubah, walaupun itu nanti pembuktian ya, tapi harus dibuktikan nanti, kata dihajar harus dipertanggungjawabkan. Perencanaan dia kalau itu bukan perencanaan, silahkan buktikan, walaupun sekarang bebannya pada jaksa. Cuman mereka mengkanter itu pernyataan atau fakta hukum nanti di persidangan, harus disebut alat bukti, tidak hanya sekali lagi narasi. Hukum itu kan bicara bukti, bukan bicara narasi. Tapi yang lebih penting nanti ya, bagaimana nanti kesesuaian FS, KM, RR ketika dia jadi saksi di perkaranya ya, kalau mereka nggak konsisten, mereka tidak sesuai dengan fakta, saya pikir bisa diajukan sebagai saksi palsu. 174 mengatur kesaksian palsu. Jadi tidak hanya mereka sebagai terdakwa dalam perkara lain, tapi kalau mereka memberikan keterangan yang tidak konsisten, yaitu keterangan saksi palsu diatur loh. Hakimnya harus tegas ya, jangan sampai mereka ya, kita kan fakta dari mulai awal fakta. Kalau kebohongan satu diikuti kebohongan berikutnya. Tapi kalau lain dari sejak awal dia dituduh dia diam ya. Sebelum pengacaranya Roni juga dia diam. Setelah itu terbuka dan konsisten sampai pembacaan dakwaan kan. Dia mengakui perbuatan itu. Cuman benar kata Roni tadi, perbuatan itu dilakukan karena perintah jabatan. Itu yang nanti mungkin Mas Roni lebih tahu bagaimana perintah jabatan. Itu yang harus diwaspadai oleh semua pun. Oke, baik, kita akan tunggu nanti jalannya persidangan akan seperti apa. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Roni telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.